Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang memiliki 4 program studi jenjang S1, di antaranya Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Ilmu Keolahragaan, Pendidikan Kepelatihan Olahraga, dan Ilmu Kesehatan Masyarakat, serta 1 program studi jenjang S2 yaitu Pendidikan Olahraga. Kami senantiasa bergerak maju menjadi fakultas yang unggul dan menjadi rujukan dalam pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat, khususnya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi bidang olahraga, dan kesehatan. FIK Care! Salam Cakrawala, Universitas Negeri Malang, UM, The Only One, FIK Care. Kami ucapkan selamat datang kepada peserta PKKMB 2021. Selamat mengikuti rangkaian PKKMB 2021. Nah, semoga teman-teman selalu sehat dan semangat mengikuti PKKMB 2021 meskipun dilaksanakan secara virtual. Nah, di awal tadi kita telah menyaksikan video profil FIK yang tentunya membuat teman-teman semakin penasaran bagaimana sih seluk-beluk FIK ini. Bersama saya, Faiza Salsabila, yang akan memandu acara pada hari ini selama sekitar 30 menit ke depan. Langsung saja, kita akan berbincang-bincang dengan para narasumber yang luar biasa. Kita panggilkan narasumber yang pertama, yakni Bapak Dr. Muhammad Yunus MKes, selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Keolahragaan. Selamat datang Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Bapak, sebelum kita melaksanakan bincang-bincang ini, alangkah lebih baiknya kita mengenakan masker. Ya, baik. Baik Bapak, terima kasih telah menyempatkan hadir di acara kali ini. Bapak Yunus merupakan Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Keolahragaan yang mengurus tentang akademik dan kemahasiswaan di FIK UM ini. Nah, teman-teman di sini pasti ingin tahu nih, Dok, sebaran jumlah dosen dan mahasiswa di masing-masing jurusan di FIK UM ini seperti apa? Baik, Mbak Faya. Jadi di FIK Fakultas Ilmu Keolahragaan ini ada sebanyak 61 dosen, yang mana dari 61 dosen itu 18 sudah bergelar doktor dan 1 guru besar. Sedangkan mahasiswa FIK yang tercatat sebanyak 2.176. Untuk tahun 2021 ini ada sedikit peningkatan daya tampung. Sebagai contoh, Kesmas yang dulu hanya menerima
2 kelas atau 80 mahasiswa. Saat ini Kesmas menerima mahasiswa 4 kelas 160. Demikian juga dengan PKO yang tahun kemarin baru 2 kelas, tahun ini kapasitasnya bisa lebih menjadi 3 kelas 120 dan juga IKOR menjadi 3 kelas. Nah, andalan kami tetap PJKR 5 kelas. Mengapa kok kami memberanikan diri menambah daya tampung? Karena status akreditasi kami cukup baik, Mbak. Jadi PJKR, akreditasi A, PKO A, IKOR A, dan Kesmas B. Sehingga mengapa kami berani menambah daya tampung? Karena memang animo mahasiswa yang ingin masuk ke FIK ini cukup besar. Wah, ternyata banyak sekali ya mahasiswa dan dosen di FIK ini. Nah, lalu bagaimana nih Pak mengenai mahasiswa-mahasiswi yang berprestasi? Apa saja sih prestasi yang mereka dapatkan? Baik, Mbak, baik ya. Jadi sesuai dengan nama fakultas kita, Fakultas Ilmu Keluargaan, sehingga tidak heran mahasiswa FIK banyak yang berprestasi di bidang keolahragaan. Sebagai contoh, tahun 2019 itu dilaksanakan POMNAS, Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional. Alhamdulillah UM berkontribusi memberikan medali emas 5, perak 7, perunggu 8, yang mana sebagian besar atlet-atlet UM ini ya mahasiswa FIK. Juga di event-event internasional, jadi banyak sekali mahasiswa FIK yang berprestasi di ajang event internasional di bidang keolahragaan. Nah, tapi kita bersyukur tidak hanya prestasi olahraga, ternyata mahasiswa FIK juga berprestasi dalam hal karya ilmiah. Tahun 2019 ini, alhamdulillah proposal PKM dari FIK ada 9 proposal yang lolos untuk didanai. Kita tahu bahwa PKM tahun ini UM peringkat 9 nasional. UM mampu meloloskan 84 proposal, yang mana 9 diantaranya berasal dari proposal dari FIK. Sehingga ini yang akan menjadi fokus kami, bahwa mahasiswa-mahasiswa di FIK tidak hanya didorong berprestasi di bidang keolahragaan, tetapi juga berprestasi di bidang karya-karya ilmiah. Luar biasa, ternyata banyak sekali prestasi mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Ilmu Keolahragaan. Tentunya kita berharap teman-teman peserta PKKMB 2021 juga akan menjadi mahasiswa-mahasiswi yang berprestasi nantinya. Nah, bagaimana dengan beasiswa nih Pak? Jadi di UM banyak sekali ragam beasiswa, baik beasiswa yang berasal dari UM maupun berasal dari pihak ketiga. Yang dari UM misalkan beasiswa PPA. Beasiswa PPA ini diperuntukkan bagi mahasiswa yang mempunyai prestasi akademik, yang mana jumlahnya cukup banyak. Yang kedua, beasiswa dari lembaga yang lain, dan tidak kalah pentingnya ada beasiswa bagi mahasiswa yang kurang mampu, yang dulu kita kenal dengan istilah beasiswa bidik misi, sekarang diganti istilah dengan beasiswa KIP, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, KIPK, yang mana KIPK ini untuk di UM kurang lebih 20% dari mahasiswa UM ini mendapatkan fasilitas beasiswa bidik misi yang sekarang berubah nama menjadi KIP Kuliah. Ternyata banyak sekali beasiswa-beasiswa yang sudah bekerja sama dengan UM. Nah, terakhir nih, bagaimana sih Pak pesan-pesan kepada teman-teman mahasiswa peserta PKKMB 2021? Baik, untuk anak-anakku peserta PKKMB tahun 2021 ini, kita tahu bahwa saat ini kondisi sedang sulit, tapi kita harus tetap yakin, kita harus berusaha menjalani kegiatan ini dengan baik. Dan kita tahu bahwa pelaksanaan kuliah semester depan direncanakan tetap berlangsung secara daring, sehingga perlu kita mengoptimalkan kesempatan ini, mengoptimalkan kemampuan kita agar pelaksanaan
pembelajaran bisa berlangsung dengan baik. Kami dari FIK akan berusaha membantu saudara guna bisa menyelesaikan studi dengan tepat waktu dan berhasil dengan baik. Baik, terima kasih Bapak atas Sama-sama. waktunya. Mari kita salam cakrawala bersama. Baik. Salam cakrawala. Cakrawala. Universitas Negeri Malang, UM the only one. FIK Care. Kembali lagi bersama saya Gazal Sabila. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kedua kita, yakni Bapak Wakil Dekan 2 Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang. Langsung saja kita sambut bersama Bapak Dr. Supriyadi MKes. Iya, silakan Bapak memasuki ruangan. Selamat datang Bapak. Ya, terima kasih. Akan lebih baik jika kita mengenakan masker terlebih dahulu, Bapak. Iya, baik. Sebagai Wakil Dekan 2 Fakultas Ilmu Keolahragaan, tentunya yang mengurusi bagian keuangan, sarana prasarana, dan juga sumber daya manusia. Ya, baik. Terima kasih. Yang pertama, perkenalkan dulu, nama saya lengkap Supriyadi, biasa dipanggil Pak Pri. Saat ini diberi wewenang menjabat sebagai Wakil Dekan 2. Bidang 2 itu bertanggung jawab terkait dengan sarana prasarana, keuangan, dan SDM. Nah, tentunya kita penasaran nih Pak, apa saja sih fasilitas yang ada di Fakultas Ilmu Keolahragaan ini? Terkait dengan pertanyaan tadi, ya, dalam rangka untuk menunjang keberhasilan dalam meraih studi, ya, keberhasilan studi tentu para mahasiswa baru, maka fakultas perlu menyiapkan sarana pendukungnya. Salah satunya adalah fasilitas. Di FIK, untuk mendukung kesuksesan belajar mahasiswa, yang pertama tentu disiapkan ruang kuliah. Lebih kurang 39 ruang kuliah untuk 4 prodi. Dan masing-masing ruang kuliah itu dilengkapi dengan sarana yang cukup memadai. Ya, di antaranya adalah fasilitas kenyamanan, AC, kemudian LCD, dan sebagainya. Ini adalah merupakan ruang kuliah. Nah, tentu ada pendukung yang lain, yang mana bahwa ini terkait dengan program studi atau jurusan masing-masing. Contoh sederhana misalkan dilengkapi dengan laboratorium. Ada sekitar 15 laboratorium untuk mendukung 4 prodi. Contoh sederhana misalkan di PJK itu ada lab multimedia, lab micro teaching, lab anatomi fisiologi, itu penanggung jawabnya adalah PJK. Kemudian ilmu keolahragaan didukung oleh 4 lab di sana. Jadi ada lab sport science, kemudian lab biomekanika, kemudian lab fisioterapi, kemudian ada satu yang khusus yaitu lab hewan coba. Kemudian prodi pendidikan kepelatihan olahraga itu didukung atau bertanggung jawab terkait dengan 4 lab di sana. Yang pertama adalah lab tes dan pengukuran, kemudian lab latihan beban, ya, ada lab fitness di sana, kemudian ada sport massage dan lab aerobik. Dan yang terakhir, ya, itu kesehatan masyarakat, itu sementara saat ini didukung dengan lab-lab, diantaranya adalah lab gizi, kemudian lab biomedik, kemudian reproduksi dan counseling, kemudian K3 dan sebagainya. Itu adalah merupakan lab pendukung dari 4 prodi. Selain itu, juga karena ini Fakultas Ilmu Keolahragaan, ada kekhususan di sana, yaitu di bidang keolahragaan ada sarana-sarana pendukung untuk pengembangan mahasiswa, baik itu pencapaian prestasi akademik maupun akademik. Di sana ada stadion, ya, yang cukup memadai, ya, hampir mendekati standar, ya, nasional. Kemudian ada lapangan tenis indoor, ya, dan outdoornya. Kemudian di samping stadion juga ada kolam renang, ya, itu adalah fasilitas yang dekat dengan gedung FIK. Di atas ada hall yang bisa dimanfaatkan untuk bulu tangkis, tenis meja, kemudian bela diri, dan sebagainya.
Juga ada lapangan outdoor untuk bola basket maupun indoor di GKB. Kemudian juga ada lapangan bola voli outdoor maupun indoor dan fasilitas-fasilitas untuk menunjang cabang olahraga yang lainnya. Saya kira ini beberapa yang bisa kami informasikan untuk pertanyaan itu. Wah, luar biasa sekali fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh Fakultas Ilmu Keolahragaan, sangat banyak dan tentunya hanya kita yang punya, tentunya kita patut untuk berbangga. Nah, kemudian mengenai keuangan nih Bapak, tentunya di tengah pandemi ini banyak sekali mahasiswa yang tentunya terdampak. Nah, bagaimana dengan regulasi uang kuliah tunggal di FIK ini? Dalam tahun ini karena kondisi yang sangat di luar biasanya ya, karena COVID-19, maka ada kebijakan yang juga diikuti oleh FIK, yaitu terkait dengan yang pertama adalah penurunan UKT, kemudian yang kedua adalah pembebasan UKT bagi mahasiswa yang tinggal skripsi. Padahal kalau kita lihat kebijakan nasional itu kan minimal 50%, tetapi di UM untuk UKT-nya itu bebas. Jadi ini yang tidak kalah pentingnya juga diberi kesempatan bagi mahasiswa untuk melakukan penundaan. Jadi ini adalah merupakan salah satu kepedulian kita terkait dengan keuangan, karena kondisi ini juga mempengaruhi kondisi orang tua juga. Wah, tentunya FIK juga mengambil kebijakan supaya mahasiswa tetap bisa mengikuti kegiatan belajar dan mengajar. Nah, yang terakhir nih Bapak, bisa menyampaikan pesan-pesan kepada peserta PKKMB 2021. Ya, baik, untuk para mahasiswa baru, sekarang ini kondisinya memang tidak seperti biasanya, di mana bahwa Anda pada pertemuan pertama di PKKMB akan bisa bersosialisasi dengan teman-teman Anda seangkatan, ya, satu kelas, kemudian satu jurusan, kemudian satu fakultas, dan satu universitas. Tetapi kali ini Anda harus melakukan PKKMB melalui virtual. Tentu harapan kami, ya, saya dari bidang 2, ya, Anda tetap menjaga semangat Anda dalam menggapai cita-cita Anda, ya, meskipun kondisinya seperti ini, dan tetap menjaga semangat agar cita-cita yang Anda inginkan masuk di FIK itu segera tercapai, dan situasi COVID ini juga harapannya segera berakhir sehingga Anda tetap akan mengalami proses sosialisasi dengan teman-teman Anda seangkatan, sejurusan, sefakultas, dan seuniversitas negeri Malang. Baik, terima kasih Bapak untuk pesan-pesannya. Tetap semangat kepada para mahasiswa baru peserta PKKMB 2021. Ya, kami ucapkan terima kasih atas kesempatannya hadir di sini. Mari kita salam cakrawala bersama nih Pak. Untuk meningkatkan semangat peserta PKKMB 2021. Salam cakrawala, Universitas Negeri Malang, UM the only one. FIK Care. Baik teman-teman peserta PKKMB 2021, kembali lagi bersama saya Faiza Salsabila. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang selanjutnya, Bapak Dr. Sabto Adi Mkes. Beliau adalah dekan fakultas kita yang tercinta. Langsung saja kita sambut Bapak Dr. Sabto Adi Mkes. Silakan Bapak. Baik, selamat datang Pak. Ya, sebelum kita berbincang-bincang, alangkah lebih baiknya kita mengenakan masker terlebih dahulu Pak. Baik, ini wajib di saat pandemi. Iya. Langsung saja Bapak bisa menceritakan mengenai sejarah FIK berdiri ini seperti apa nih Pak pada awalnya? Sejarah berdirinya Fakultas Ilmu Keolahragaan yang sebenarnya diawali pada tahun 2008. Sebelum terbentuk di tahun itu, kita memiliki 2 jurusan. Yang pertama adalah Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Kemudian yang kedua adalah jurusan Ilmu Keolahragaan. Setelah itu berkembang di tahun 2012 kita mendirikan salah satu jurusan, yaitu Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Tahun berikutnya
ada tambahan lagi salah satu jurusan yang banyak peminatnya, yaitu jurusan ilmu kesehatan masyarakat di tahun 2013. Dan tidak lupa juga di tahun itu pula program studi S2 POR Pendidikan Olahraga berdiri juga. Saat itu S2 POR berada di pasca sarjana. Jadi sampai saat ini sebenarnya FIK atau Fakultas Ilmu Keolahragaan itu memiliki 5 prodi atau 5 jurusan. Wah, luar biasa sekali ya. Ternyata FIK selalu berkembang setiap saatnya dan kali ini sudah sampai ada 5 jurusan. Nah, lalu bagaimana dengan status akreditasinya, Pak? Baik, ini juga mengalami sebuah proses yang cukup panjang dan alhamdulillah prodi atau jurusan di FIK itu memperoleh nilai dalam kategori sangat baik dan baik. Ada 3 jurusan yang akreditasinya nilainya A. Yang pertama adalah pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi, akreditasinya A. Kemudian jurusan ilmu keolahragaan, juga akreditasinya A. Kemudian yang ketiga, pendidikan kepelatihan olahraga. Jadi kita bangga terhadap skor atau nilai yang diperoleh ini. Dan 2 prodi yang belum begitu lama ini juga memiliki akreditasi yang baik sekali. Artinya nilainya adalah B. Karena memang masih relatif baru, tetapi kita berharap 2 prodi ini, yaitu ilmu kesehatan masyarakat dan S2 pendidikan olahraga, ini juga menyusul 3 prodi lainnya dengan nilai A. Harapannya seperti itu tidak lama lagi. Luar biasa sekali. Status akreditasi tersebut tentunya juga mendapatkan dukungan dari para mahasiswa dan dosen ya Pak. Nah, kalau FIK sendiri sekarang sudah menerapkan nilai budaya baru nih Pak, mengenai culture value. Nah, bisa Bapak jelaskan seperti apa nilai budaya baru ini Pak? Ya, baik. Jadi ini sebenarnya jargon yang relatif baru. Jargon ini mengikuti perkembangan di era teknologi informasi. Jargonnya adalah CARE. CARE ini yang pertama adalah C. Ini harapan kita adalah kreatif. Jadi di era teknologi informasi ini kita semuanya, apakah dosen, mahasiswa, staf, itu harus betul-betul berpikir kreatif, inovatif di dalam mencapai tujuan Tridharma perguruan tinggi, pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Kemudian yang kedua ini aktif mengandung makna, harus aktif dan dinamis supaya Pak segera mencapai tujuan yang diharapkan itu. Kemudian yang ketiga, rasional, R, rasional. Dalam dunia pendidikan khususnya di perguruan tinggi, maka rasional itu harus mendasari setiap sikap, tindakan kita, dan mindset berpikir kita. Jadi kita tidak mudah terkena informasi yang hoax. Jadi kita selalu berpikir rasional, ada pertimbangan-pertimbangan khusus tertentu, baru kita bertindak. Ini yang dimaksud rasional. Yang terakhir adalah etis. Etis itu selalu berkaitan dengan norma, kemudian hukum yang ada di dalam masyarakat. Sehingga sopan santun itu juga tetap harus menjadi catatan-catatan kita, tidak bisa lepas dari pergaulan di fakultas maupun di universitas, termasuk di masyarakat. Sehingga etis ini juga menjadi jargon kita secara komplit menjadi CARE. Tetapi sebenarnya ada makna yang lain. Kalau dalam bahasa asingnya, dalam bahasa asing atau dalam bahasa Inggris gitu ya, CARE bermakna peduli. Nah, jadi hal seperti ini menandakan bahwa kita Fakultas Ilmu Keolahragaan itu harus memiliki
empati, harus memiliki simpati terhadap siapapun, tidak boleh diskriminasi. Ini yang penting. Ini jargon kita yang harus kita sosialisasikan terus-menerus. Ya. Itu tadi jargon kita yang luar biasa ya, care, creative, active, rational, and ethic. Dan harapannya teman-teman mahasiswa di rumah tetap kemudian menerapkan prinsip-prinsip ini sehingga tidak hanya sekedar jargon. Nah, kemudian nih Pak, Mungkin ada pesan-pesan kepada peserta mahasiswa PKKMB 2021? Ya, baik. Saya berpesan kepada seluruh maba FIK, ikuti PKKMB 2021 ini dengan baik, disiplin, tertib. supaya apa? Tujuan yang ingin dicapai, yaitu pengenalan kehidupan kampus itu betul-betul terlaksana, tercapai tujuan secara efektif dan efisien. Nah, sebagai insan pendidikan tinggi, maka kesadaran untuk mencapai tujuan itu harus betul-betul diawali dari PKKMB ini. Jadi selamat mengikuti PKKMB 2021. Semoga kita semuanya berhasil dengan baik untuk mencapai tujuan yang diharapkan di dalam PKKMB itu. ya itu tadi bincang-bincang kita kali ini dengan Bapak Dekan Fakultas kita tercinta. Terima kasih Bapak untuk pesan-pesannya dan telah menyempatkan hadir di acara kali ini. Untuk meningkatkan semangat teman-teman peserta mahasiswa PKKMB 2021, Mari kita salam cakrawala bersama. Salam Cakrawala, Universitas Negeri Malang, UM the only one, FIK Care. baik teman-teman peserta PKKMB 2021, Tak terasa sudah sekitar 30 menit kita berbincang-bincang bersama. Untuk semakin menambah semangat, marilah kita dengarkan pesan-pesan penyemangat dari Bapak-Bapak Dekanat. Selamat datang mahasiswa baru Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang. Selamat mengikuti PKKMB. Semoga berhasil dan sukses. Salam Cakrawala, Universitas Negeri Malang, UM the only one, FIK Care.